Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Saudara, terima kasih telah mengunjungi channel ini untuk mendengarkan kisah inspiratif. Video kali ini menceritakan atau mengisahkan tentang seorang pemuda asal Indonesia, tepatnya dari Yogyakarta, menjadi suami seorang janda cantik yang kaya raya dari Brazil, Amerika Latin. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita ikuti video berikut ini. Namaku Ardi Prasetya, pria asal Yogyakarta. Usia 29 tahun, tinggi biasa-biasa saja, kulit sawo matang, dan bisa dibilang hidupku sebelum tahun 2022 sangat sederhana. Aku dibesarkan di keluarga kelas menengah ke bawah. Ayahku pensiunan PNS, ibuku ibu rumah tangga yang kadang bantu tetangga buat jualan makanan kecil. Setelah lulus dari universitas swasta di Jogja, aku sempat kerja serabutan. Jadi guru les, jualan online, sampai akhirnya nasib mempertemukan aku dengan seorang pengusaha yang mencari asisten pribadi yang bisa bahasa Inggris aktif dan punya fleksibilitas tinggi. Syarat utamanya cuma satu, harus siap kerja di mana saja, bahkan luar negeri. Karena terdesak kebutuhan, aku ambil kesempatan itu tanpa pikir panjang. Awalnya aku tidak tahu bahwa pekerjaanku ini akan membawaku sejauh itu. Tahun 2022, bosku mengembangkan bisnis properti dan gaya hidup ke Amerika Selatan, tepatnya Brazil. Dia bilang, "Ardi, kamu ikut saya ke Rio. Saya butuh orang yang bisa bantu koordinasi di sana." Dalam hati aku sempat ragu, karena aku bahkan belum pernah naik pesawat ke luar negeri, apalagi tinggal di benua lain. Tapi aku hanya menjawab, "Siap, Pak." Setelah proses visa selesai, tibalah harinya aku naik pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Rio de Janeiro. Perjalanan panjang, hampir 30 jam transit via Dubai dan Sao Paulo. Saat pesawat mulai mendarat dan lampu-lampu kota Rio terlihat dari jendela, dadaku berdebar. Aku benar-benar di belahan dunia lain sekarang. Kesan pertama, kota ini panas seperti Jakarta, tapi punya aura yang eksotis dan liar. Langit biru cerah, pantai terbentang, dan arsitektur kolonial bercampur modern menyatu seperti mozaik raksasa. Orang-orang di jalanan berpakaian santai, tertawa keras, dan tampak percaya diri. Kontras sekali dengan suasana Jogja yang tenang dan adem ayem. Aku dan tim bosku tinggal di sebuah apartemen di kawasan Ipanema. Tugasku di minggu-minggu awal cukup berat. Bantu urus jadwal pertemuan dengan mitra bisnis lokal, memastikan dokumen diterjemahkan dengan baik, dan seringkali harus menjinakkan perbedaan budaya yang kadang bikin kesal. Misalnya, orang Brazil sangat santai soal waktu. Rapat jam 10 bisa baru mulai jam 11. Aku yang terbiasa hidup dengan struktur. Awalnya frustrasi, tapi dari situ aku belajar banyak. Aku belajar adaptasi, sabar, dan membaca situasi. Aku juga mulai belajar bahasa Portugis dasar agar bisa menyapa dan memahami rekan-rekan lokal. Kadang saat istirahat, aku duduk di tepi pantai sambil minum jus jeruk segar, memandangi gunung Sugarloaf di kejauhan, dan bertanya dalam hati, apa benar aku Ardi dari Jogja ini sekarang kerja di sini? Meski aku bukan siapa-siapa, kehadiranku ternyata mulai dihargai. Bosku mulai mempercayakan lebih banyak hal, bukan hanya hal teknis, tapi juga ide-ide kecil. Aku diberi kesempatan menemani pertemuan penting, termasuk gala dinner dan networking, event bersama para pengusaha papan atas Brazil. Di satu acara itulah, hidupku mulai benar-benar berubah. Tapi sebelum sampai ke titik itu, aku masih ingat bagaimana aku tidur di kasur busa sewaan di Jogja 2 tahun sebelumnya, bingung besok, mau makan apa karena uang tinggal 50.000. Aku tak pernah menyangka, keputusan nekat menerima tawaran jadi asisten pribadi akan membawaku ke dunia yang sangat berbeda.
Rio bukan cuma kota dengan pantai indah dan samba di jalanan. Rio adalah tempat di mana aku belajar arti keberanian, keluar dari zona nyaman, dan menghadapi dunia yang benar-benar baru. Aku datang ke sini sebagai orang belakang layar, tapi semesta sepertinya punya rencana lain. Saat itu aku belum tahu bahwa hidupku akan berubah total. Dan semuanya berawal dari langkah kecil, dari Yogyakarta ke Rio de Janeiro. Hari itu, aku benar-benar tidak punya ekspektasi apa-apa. Sore menjelang malam, aku diminta bosku untuk menemaninya menghadiri acara gala dinner di salah satu hotel mewah di pusat kota Rio de Janeiro. Lokasinya menghadap langsung ke pantai Copacabana, pemandangannya luar biasa. Aku mengenakan jas pinjaman dari salah satu staf kantor. Rapi, meski sedikit sempit di bagian bahu. Acara itu diadakan oleh konsorsium properti multinasional. Tamu-tamunya kelas atas semua, mulai dari pengusaha tambang, pemilik hotel, hingga pejabat pemerintah lokal. Aku sempat berpikir, ngapain juga aku ikut ke acara elit begini? Tapi sebagai asisten pribadi, tugasku jelas, siaga kapanpun bosku butuh bantuan. Sekitar pukul 20.30, saat musik jazz mulai mengalun dan lampu ruangan agak diredupkan, bosku mengajakku ke salah satu meja VIP. Di sana, duduk seorang wanita berpenampilan anggun, rambut ikal sebahu warna coklat keemasan, kulit eksotis khas Latin, dan mata yang tajam tapi hangat. Dia memakai gaun berwarna hijau zamrud yang sangat elegan. "Ardi, kenalkan, ini Ibu Isabella Monteiro," ujar bosku. Beliau pemilik Monteiro Group, jaringan properti terbesar di Brazil bagian selatan. "Nah, Isabella, ini Ardi, asisten saya dari Indonesia." Aku tersenyum sopan dan menyodorkan tangan. Tapi yang membuatku tertegun adalah ketika wanita itu menjawab, "Halo Ardi, apa kabar? Senang bertemu kamu." Dalam bahasa Indonesia, lancar, fasih. Tanpa logat yang aneh, aku sempat mengira salah dengar. Tapi dia tertawa melihat ekspresiku yang kaget, lalu melanjutkan. "Saya pernah tinggal di Bali 2 tahun. Suami saya dulu cinta sekali sama Indonesia. Kami punya villa di Ubud sebelum dia meninggal." Itu adalah kalimat yang membuat suasana hati langsung berubah. Dari awalnya canggung dan formal, menjadi hangat dan personal. Kami mulai mengobrol, dan pembicaraan mengalir begitu saja. Ia bertanya tentang kehidupanku di Indonesia, tentang budaya Jawa, makanan favoritku, bahkan tentang kebiasaan mudik lebaran. Aku pun bercerita sejujur-jujurnya, tanpa ada niat menarik perhatian. Isabella adalah sosok yang berbeda. Ia bukan tipe sosialitas sok sibuk atau pengusaha arogan. Ia punya wibawa, tapi rendah hati. Ada kesedihan di matanya yang tidak ia sembunyikan, tapi dibalut dengan senyum yang tulus. Beberapa kali ia menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Kamu tahu nggak?" katanya sambil memutar gelas anggurnya, pelan. Sudah lama saya nggak ngobrol senyaman ini dengan seseorang. Aku hanya tersenyum, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi dalam hati ada sesuatu yang mulai berubah. Ada perasaan nyaman. Setelah makan malam selesai, acara dilanjutkan. Dengan sesi berdansa, Isabella mengajakku berjalan ke balkon hotel yang menghadap ke laut. Angin malam cukup sejuk, dengan aroma laut yang segar. Ia menatap jauh ke cakrawala, lalu berkata, "Dulu saya sering berdiri di tempat seperti ini bersama suami saya. Tapi setelah dia pergi, semua terasa kosong. Aku hanya berdiri di sampingnya, tidak berkata apa-apa. Kadang, diam adalah bentuk empati terbaik." Malam itu berakhir dengan sederhana. Kami tidak saling tukar nomor atau janji bertemu lagi. Tapi sejak saat itu, aku merasa ada sesuatu yang tertinggal. Entah di hatiku atau di pikirannya. Esok paginya, aku kembali ke rutinitas kantor. Tapi yang mengejutkan, sekitar pukul 10 pagi, aku mendapat pesan dari salah satu staf hotel. "Ibu Isabella Monteiro ingin bertemu dengan Anda siang ini. Bisa datang ke ruang pertemuan lantai 12 pukul 1 siang?" Aku sempat ragu. Kenapa dia ingin bertemu aku? Aku cuma asisten. Tapi karena ini menyangkut sosok penting, aku tak mungkin menolak. Dan begitulah.
Siang itu aku kembali bertemu dengan Isabella. Kali ini tidak sebagai tamu gala, tapi sebagai seseorang yang, entah bagaimana, membuatnya penasaran. Dan di sanalah awal semuanya berubah. Dari pertemuan tak disangka itu, hidupku mulai melangkah ke arah yang tak pernah aku bayangkan. Sejak pertemuan pribadi pertama itu, hubungan kami mulai berkembang dengan cara yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Isabella bukan hanya tertarik pada hal-hal besar seperti ekspansi bisnis atau jaringan properti. Ia punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal kecil. Ia ingin tahu tentang keluarga saya di Yogyakarta, makanan kesukaan saya, bahkan kebiasaan saya sebelum tidur. Pertemuan kedua kami berlangsung di sebuah kafe kecil di Santa Teresa, kawasan artistik di Rio de Janeiro, yang penuh mural dan bangunan kolonial. Ia datang mengenakan pakaian santai, kemeja putih longgar, dan celana linen. Tidak ada kesan janda tajir yang dibayangkan orang. Kami mengobrol selama lebih dari 2 jam, tanpa membicarakan bisnis sama sekali. Saya merasa lebih bebas bicara, sama kamu Ardi, katanya sambil menyeruput cappuccino. Entah kenapa, kamu tidak terlihat sedang menilai saya seperti kebanyakan orang di sekitar saya. Aku hanya bisa mengangguk. Dalam hati, aku merasa aneh. Aku hanya pria biasa dari Indonesia, asisten pribadi pula, tapi bisa duduk sejajar dan bicara seperti teman lama dengan wanita sekelas Isabella Monteiro. Dunia memang kadang lucu. Sejak itu, kami makin sering bertemu. Kadang ia memintaku menemaninya ke lokasi proyek, kadang hanya untuk makan siang, atau sekadar jalan-jalan di pinggir pantai. Tapi semua itu selalu dibalut alasan profesional. Saya butuh sudut pandang Asia, katanya suatu kali. Tapi dari caranya bicara, aku tahu bahwa dia hanya ingin ditemani. Yang menarik, aku tidak pernah merasa diperalat. Isabella selalu memperlakukan aku dengan hormat, bahkan di depan stafnya atau mitra bisnis. Ia mengenalkanku bukan sebagai asisten, tapi sebagai partner komunikasi internasional. Aku sempat protes karena merasa itu terlalu mewah, tapi dia hanya tertawa. Kamu memang partner saya, kan? Partner bicara, partner berpikir, katanya sambil tersenyum. Di balik senyum dan pesonanya, Isabella menyimpan banyak luka. Suaminya, seorang ekspatriat asal Italia, yang juga pebisnis hotel, meninggal mendadak karena serangan jantung 3 tahun lalu. Sejak itu, ia membesarkan 2 anak tirinya sendiri dan mengambil alih seluruh kendali bisnis keluarga. Dunia menganggap dia kuat dan sukses, tapi aku tahu dari sorot matanya bahwa hatinya masih membawa beban. Suatu malam, saat kami duduk di balkon villa pribadinya di Buzios, Isabella berkata pelan, "Setiap orang datang dan pergi dalam hidup kita. Tapi beberapa orang datang untuk tinggal lebih lama, bahkan jika hanya dalam bentuk kenangan." Aku diam. Udara laut berhembus lembut, dan suasana mendukung percakapan yang tenang tapi dalam. Malam itu aku mulai sadar, hubunganku dengan Isabella bukan lagi sekadar profesional. Aku mulai memperhatikannya lebih dari sekadar klien atau atasan. Aku tahu caranya tersenyum saat menahan marah. Aku tahu bagaimana ia pura-pura tenang saat sedang stres. Dan tanpa kusadari, aku mulai menjaga dia seperti aku menjaga keluargaku sendiri. Aku ingin dia bahagia, sederhana saja. Tentu saja, hubungan kami menimbulkan bisik-bisik. Beberapa staf Isabella mulai curiga. Ada yang memandangku dengan sinis, seolah-olah aku sedang memanfaatkan situasi. Tapi aku tidak peduli, karena aku tahu niatku tulus. Suatu kali, salah satu direksi senior di perusahaannya pernah menyindirku secara halus dalam rapat. "Saya dengar kamu sekarang jadi penasihat pribadi Ibu Isabella juga ya?" katanya sambil tertawa kecil. Tapi sebelum aku menjawab, Isabella menoleh padanya dan berkata tegas, "Ardi lebih dari itu." Dia salah satu alasan kenapa saya tetap bisa waras menjalani semua ini. Ruangan langsung hening. Aku menunduk, malu, sekaligus bangga. Momen-momen seperti itulah yang membuat ikatan kami makin kuat. Aku mulai mengenal anak-anak tirinya, mulai diajak dalam perjalanan bisnis ke negara lain,
dan kadang bahkan dilibatkan dalam rapat-rapat penting yang seharusnya di luar kapasitasku. Tapi Isabella selalu bilang, "Saya butuh orang yang bisa saya percaya." Dan itu kamu. Aku tahu aku sedang berjalan di garis tipis antara profesionalisme dan perasaan pribadi. Tapi aku juga tahu, dalam hidup, tidak semua yang berharga bisa direncanakan. Dan entah sejak kapan, aku mulai berdoa malam hari bukan hanya untuk keluargaku di Jogja, tapi juga untuk kebahagiaan seorang wanita kuat bernama Isabella Monteiro. Aku tidak tahu kemana semua ini akan berujung. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi sekadar asisten pribadi. Aku telah menjadi seseorang yang penting dalam hidupnya. Dan dalam diam, aku mulai berharap. Semoga dia juga merasakan hal yang sama. Ada malam-malam tertentu yang akan kau ingat seumur hidupmu. Bukan karena megahnya tempat atau keramaiannya suasana, tapi karena malam itu mengubah arah hidupmu selamanya. Malam itu datang begitu saja, tanpa tanda-tanda. Setelah 3 bulan kebersamaan yang makin intens antara aku dan Isabella, perjalanan bisnis, makan malam pribadi, hingga sesi diskusi berjam-jam di ruang kerja pribadinya, kami memutuskan mengambil jeda. Ia mengajak ke villa miliknya di Buzios, sebuah kota pantai kecil yang terkenal dengan pemandangan romantis dan pasir putihnya yang tenang. Perjalanan ke sana seperti mimpi. Sepanjang jalan kami tertawa, memutar musik bossa nova, dan sesekali bernyanyi bersama. Isabella menyetir sendiri dengan santai dan anggun, seperti wanita yang meninggalkan seluruh beban dunia di belakang. Di kursi sebelahnya, aku hanya bisa tersenyum, merasa damai dalam kebersamaan yang terasa lebih dari sekadar profesional. Sore itu, kami duduk di balkon villa. Laut tampak tenang. Matahari pelan-pelan turun menuju cakrawala. Warna jingga menyelimuti, langit dan bayangan perahu nelayan di kejauhan tampak seperti lukisan hidup. Isabella mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya dibiarkan tergerai tertiup angin. Kami tidak banyak bicara, hanya menikmati momen. Sampai akhirnya, dia membuka suara. "Ardi," katanya perlahan, matanya menatap ke laut, bukan ke arahku. "Kamu tahu nggak, selama 3 tahun terakhir ini, saya seperti hidup dalam mode bertahan. Bangun tidur hanya untuk menyelesaikan satu masalah, lalu masalah berikutnya. Semua orang mengira saya kuat, padahal saya cuma lelah." Aku tak menjawab. Aku hanya mendengarkan. Dan dari intonasinya, aku tahu. Malam itu dia sedang membuka pintu hati yang sudah lama tertutup. Saya nggak pernah berpikir akan bisa dekat sama seseorang lagi. Lanjutnya, sampai saya bertemu kamu. Sederhana, jujur, dan selalu hadir, tanpa pretensi. Dia lalu menoleh, menatapku langsung. Sorot matanya kali ini berbeda. Lebih dalam, lebih terbuka. "Kalau saya bilang saya ingin kamu tetap di sini, bukan sebagai asisten, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai pasangan hidup. Kamu mau?" Aku terdiam. Jantungku berdetak tak karuan. Kata-katanya bergema di kepalaku seperti guntur pelan di malam yang hening. "Sebagai suami?" tanyaku, nyaris berbisik. Dia mengangguk pelan. Senyumnya mengembang, tapi ada ketegangan di wajahnya. Seolah dia menunggu jawaban dari pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Aku menunduk, menarik napas panjang. Dalam sekejap, ribuan pikiran melintas. Siapa aku? Hanya pria biasa, dari keluarga biasa. Latar belakangku jauh dari dunianya. Dunia dia penuh kemewahan, bisnis, pesta formal, nama besar. Aku, lulusan kampus swasta, besar di kampung, hidup sederhana. Tapi, apa cinta harus tunduk pada status sosial? Aku menatap matanya dan menjawab dengan mantap. "Kalau kamu yakin, aku lebih dari siap. Aku tidak pernah punya rencana mencintaimu. Tapi sekarang aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu." Dia menutup matanya sebentar, lalu tersenyum sambil menghapus air mata yang menetes di pipinya. "Saya yakin, Ardi. Justru karena kamu tidak mengejarku karena uang atau nama besar, tapi karena kamu melihat saya sebagai manusia biasa." Malam itu,
kami tidak merayakan dengan sampanye atau musik keras. Hanya berdua, ditemani langit malam, Brazil yang tenang, angin laut yang lembut, dan keheningan yang penuh makna. Keesokan, harinya, kami mulai mendiskusikan rencana pernikahan. Isabella tidak ingin pesta mewah. Saya sudah pernah mengalami itu semua, katanya. Saya hanya ingin pernikahan yang hangat, intim, dan berarti. 2 bulan kemudian, kami menikah secara privat di tepi pantai, hanya dihadiri keluarga dekat, 2 anak tirinya, dan sahabat-sahabat terpilih. Aku mengenakan beskap coklat muda buatan Jogja, sementara Isabella tampil anggun dengan kebaya putih rancangan perancang asal Bali. Ibu dan adik perempuanku hadir, duduk di barisan depan. Ibuku meneteskan air mata saat melihat putranya menikah dengan wanita luar negeri yang jauh lebih mapan. Tapi saat Isabella mencium tangan ibu dan berkata dalam bahasa Jawa, "Mugi kula saged dados putri ingkang sae," ibuku langsung memeluknya sambil berkata, "Ndak salah pilih le, ndak salah pilih." Setelah ijab kabul selesai, aku melihat ke wajah Isabella. Tak ada lagi jarak sosial, tak ada lagi label. Yang tersisa hanya cinta dan rasa syukur. Dari asisten pribadi menjadi suami dari salah satu wanita paling berpengaruh di Amerika Selatan. Jika ada yang mengatakan hidup tak bisa berubah dalam sekejap, aku akan bilang, datanglah ke Buzios, lihat langit senja itu, di sanalah hidupku berubah selamanya. Hari-hari setelah pernikahan kami berjalan seperti mimpi yang terlalu indah untuk disebut kenyataan. Aku, Ardi, pria sederhana dari Yogyakarta, yang dulunya hanya menjadi asisten pribadi, kini tinggal di sebuah villa tepi pantai bersama wanita, luar biasa yang dulu hanya bisa kukagumi dari jauh, Isabella Monteiro. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah kekayaan, villa mewah, atau jet pribadi, melainkan bagaimana hidup ini bisa berputar begitu drastis hanya karena satu keputusan hati. Pindah ke dunia Isabella tidak mudah, meski dia telah berusaha membuat segalanya terasa senyaman mungkin. Hari-hariku kini diwarnai rapat-rapat dengan direktur perusahaan properti raksasa, undangan ke acara-acara resmi, bahkan diwawancarai oleh media lokal. Banyak yang penasaran, siapa pria Asia yang tiba-tiba muncul di sisi Isabella? Tidak sedikit pula yang nyinyir. Dia cuman beruntung. Dia pasti cuma numpang hidup, pasti ada motif tersembunyi. Awalnya aku terganggu. Rasanya seperti dijadikan bahan gosip satu negara. Tapi Isabella selalu berkata, biarkan mereka menilai, kita yang tahu kebenarannya. Dan memang benar. Perlahan aku belajar menata diri di dunia yang penuh sorotan. Isabella memberiku kebebasan luar biasa. Aku nggak ingin kamu kehilangan jati diri, katanya suatu pagi sambil menyajikan kopi. Kalau kamu ingin melanjutkan pendidikan, silakan. Kalau kamu ingin buka usaha sendiri, aku akan dukung. Tapi jangan pernah merasa kamu harus menjadi versi dirimu yang tidak kamu kenali hanya untuk menyenangkan dunia ini. Kata-katanya menjadi fondasi dalam hidup baruku. Aku mulai mengikuti kursus manajemen properti dan komunikasi bisnis internasional, sambil tetap membantu Isabella di beberapa proyeknya. Ia mempercayakanku untuk memimpin salah satu lini usaha barunya. Pengembangan villa-villa berkonsep eco-luxury di berbagai kawasan wisata Brazil, terinspirasi dari model sustainable hospitality di Bali. Proyek itu menjadi titik balik. Aku bukan lagi hanya suami Isabella, tapi mulai dikenal sebagai tokoh baru di dunia properti ramah lingkungan. Aku membangun tim kecil yang solid. Beberapa orang bahkan berasal dari Indonesia, yang aku rekrut secara pribadi. Rasanya seperti membuka jembatan antara dua dunia yang sangat berbeda. Tapi yang paling membuatku bersyukur adalah hubungan kami yang tetap hangat dan rendah hati, tak peduli betapa mewahnya dunia di sekitar. Kami punya kebiasaan sederhana yang selalu kami jaga. Duduk di balkon setiap malam, menatap bintang, dan berbicara tentang hal-hal sepele, tentang makanan yang kami rindu, tentang mimpi masa kecil, atau bahkan tentang ketakutan yang tidak pernah diungkap ke orang lain. Suatu malam, Isabella tiba-tiba bertanya, "Kalau suatu hari semuanya ini hilang, apa kamu akan tetap bersamaku?" Aku menjawab tanpa ragu,
Aku jatuh cinta sama kamu, bukan sama hartamu. Bahkan kalau kita harus mulai dari nol, aku akan tetap pilih kamu. Dia memelukku lama malam itu. Dan aku tahu, dalam pelukan itu ada keyakinan bahwa cinta kami bukan dibangun dari kekaguman sesaat, tapi dari kepercayaan yang tumbuh perlahan, hari demi hari. Meski begitu, kehidupan kami bukan tanpa tantangan. Anak-anak tirinya, yang awalnya canggung denganku, butuh waktu untuk menerima sosok ayah sambung dari budaya yang sangat berbeda. Tapi aku tidak memaksakan. Aku mendekati mereka seperti teman. Kami mulai berbicara tentang musik, teknologi, sampai makanan khas Indonesia. Aku bahkan mengajarkan mereka membuat mie goreng instan. Dan sejak itu, entah kenapa, hubungan kami jadi lebih cair. Puncaknya adalah saat anak tirinya yang sulung, Lukas, mengajakku bicara empat mata. "Ardi," katanya dalam bahasa Inggris, "thank you for not pretending. You don't act like our dad. You act like a real person. I respect that." Itu lebih dari cukup bagiku. Kini, setelah hampir setahun menikah, aku mulai terbiasa dengan kehidupan baruku. Kami sering bepergian bersama ke berbagai belahan dunia. Tokyo, Lisbon, bahkan sempat kembali ke Indonesia untuk merayakan Lebaran bersama keluargaku. Isabella memakai kebaya dan ikut salat Iyed bersama ibu dan tetanggaku. Wajahnya penuh senyum saat mencicipi ketupat dan opor ayam. Setelah salat, ibuku menggenggam tangannya dan berkata dalam bahasa Jawa yang lembut, "Kowe saiki anakku, ojo lali bali ya. Kamu sekarang anakku, jangan lupa pulang ya." Isabella menahan air mata. "Matur, nuwun bu, saya janji akan sering pulang." Dari villa mewah di Brazil hingga gang sempit di Yogyakarta, hidup kami menjelma menjadi perpaduan dua dunia yang tak pernah kubayangkan akan bersatu. Tapi inilah kenyataannya. Aku bukan lagi sekadar asisten, bukan pula sekadar suami dari seorang janda kaya. Aku adalah pria yang, karena cinta, berani melangkah ke dunia baru dan membangun hidup baru yang benar-benar milik kami berdua. Setelah hampir 1 tahun hidup sebagai suami dari Isabella Monteiro, wanita luar biasa yang dulunya adalah bosku dan kini jadi pendamping hidupku, aku merasa saatnya pulang. Bukan karena ada panggilan bisnis atau keperluan tertentu, tapi karena hatiku rindu. Rindu pada aroma tanah basah selepas hujan di Yogyakarta, suara adzan maghrib yang menggema dari masjid kecil dekat rumah, serta senyum sederhana ibu yang selalu menyambutku di ambang pintu. Isabella menyambut ide itu dengan antusias. "Saya ingin melihat dunia tempat kamu tumbuh. Tempat yang membentuk kamu jadi Ardi yang saya cintai." Kami tidak pulang dengan jet pribadi, tidak juga dengan rombongan besar. Hanya kami berdua, Isabella mengenakan blus batik yang kubelikan secara daring beberapa bulan sebelumnya, dan aku dengan kemeja linen sederhana. Tapi saat kami mendarat di Bandara Adi Sucipto, suasananya terasa seperti kepulangan seorang pahlawan. Ibuku menunggu di luar terminal dengan membawa bunga melati dan senyum penuh haru. Dia memelukku erat, lalu mencium pipi Isabella dengan lembut. "Sugeng rawuh nduk," katanya, menyambut Isabella seolah ia memang sudah menjadi anak kandung. Kami tinggal selama seminggu penuh di rumah kecil tempatku dibesarkan. Tidak ada AC, tidak ada kolam renang, tidak ada keamanan 24 jam. Tapi Isabella tidak mengeluh sedikit pun. Ia malah menikmati semuanya. Makan pecel di pinggir jalan, ikut ke pasar pagi, bahkan membantu ibuku memasak sambal terasi yang membuatku kagum. Ia tidak canggung. Justru ia terlihat bahagia. "Hidupmu dulu sangat berbeda dengan sekarang," katanya sambil tersenyum saat kami duduk di teras sore itu. Tapi saya bisa melihat kebahagiaan yang tidak saya temukan di gedung-gedung tinggi atau pesta malam. Salah satu momen paling menyentuh terjadi saat kami diundang oleh Karang Taruna Kampung untuk menjadi tamu kehormatan dalam acara syukuran pembangunan jembatan kecil yang didanai dari CSR, salah satu proyek kami. Aku awalnya ragu. Apakah wajar seorang Isabella Monteiro, pebisnis kelas dunia, duduk bersila di atas tikar bersama warga kampung? Tapi ia melakukannya dengan penuh semangat. Bahkan sebelum aku sempat memperkenalkan,
Ia sudah berdiri dan berkata dalam bahasa Indonesia yang patah-patah namun tulus, "Saya senang bisa berada di sini. Tempat asal suami saya, dan sekarang rumah kedua saya." Seluruh warga bertepuk tangan. Ada yang meneteskan air mata. Bagaimana mungkin wanita asing yang selama ini hanya dikenal lewat majalah ekonomi internasional, kini duduk di depan mereka, makan tumpeng, dan menyapa anak-anak kecil dengan penuh kasih. Pulang ke Indonesia bukan hanya tentang nostalgia. Kami juga mulai menyiapkan rencana besar, membangun sebuah pusat pelatihan kerja dan kewirausahaan di Yogyakarta, khusus untuk anak-anak muda yang tidak mampu melanjutkan kuliah. Isabella melihat potensi besar di sini. Banyak anak muda yang cerdas tapi kurang kesempatan, katanya. Mari kita jadi jembatan itu. Kami mengalokasikan sebagian keuntungan dari proyek Eco Luxury Resort untuk membiayai pembangunan pusat ini. Tanahnya kami beli dekat sawah milik almarhum ayahku. Sebuah simbol bahwa perubahan bisa tumbuh dari akar yang sederhana. Selama proses itu, aku juga banyak merenung. Hidupku telah berubah begitu drastis. Dari membawa tas bos, kini aku duduk di ruang rapat setara dengan investor luar negeri. Tapi, saat aku kembali berjalan di gang kecil tempatku dulu bersepeda saat kecil, aku tahu satu hal. Aku tidak berubah dalam hati. Aku masih Ardi, anak kampung, anak ibu. Pulang ke Indonesia dengan gaya baru bukan tentang pamer. Ini tentang memberi. Tentang kembali dengan membawa sesuatu yang bisa ditinggalkan untuk orang lain. Dan aku bersyukur, karena istriku pun berpikir sama. Sebelum kami kembali ke Brazil, aku mengajak Isabella ke makam ayahku. Dia berdiri di sana lama, lalu berkata, "Saya tidak pernah bertemu ayahmu, tapi saya tahu beliau pasti bangga. Bukan karena siapa kamu nikahi, tapi karena kamu tidak lupa pulang." Aku menahan air mata saat itu. Dalam hati, aku tahu bahwa hidup ini tidak pernah berjalan lurus. Tapi jika kita menjalaninya dengan hati yang tulus, kadang semesta justru memberi lebih dari yang kita minta. Kami pulang ke Brazil seminggu kemudian. Tapi separuh jiwaku tetap tertinggal di tanah ini. Tanah tempat aku lahir. Tempat cinta sejati, menemukan jalannya. Dan meski kini aku hidup dengan gaya yang jauh berbeda, dengan villa, mobil mewah, dan nama yang dikenal, aku tahu, semua ini bermula dari kesederhanaan, dari ketulusan, dari satu keputusan yang mengubah segalanya, menjadi asisten, menjadi teman, menjadi suami, dan kini menjadi seseorang yang pulang dengan membawa harapan untuk lebih banyak orang. Selesai. Terima kasih saudara telah mengikuti video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.